Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menemukan Berkat Melalui Kebaikan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang kekal dan penuh kasih, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu yang kudus. Bukalah hati dan pikiran kami saat kami mempelajari apa artinya menjadi orang yang penuh kasih dan murah hati. Tuhan, bimbing kami untuk melihat kebutuhan orang lain dan memampukan kami untuk menjangkau mereka dengan kebaikan dan kasih-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tidak mencari imbalan tetapi untuk melakukan kebaikan dengan hati yang murni. Karena kami tahu bahwa Engkaulah yang melihat dan memberkati apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita sering mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar harta benda, mengejar jabatan, dan mengejar pengakuan orang lain dan berharap hal ini akan membawa kepuasan dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Namun Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari melakukan kebaikan dan melayani orang lain dengan tulus hati dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca Kejadian pasal 24 ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Saudaraku, kisah Ribka dalam Kejadian 24 ayat 19 yang kita baca ini merupakan contoh indah tentang bagaimana kebaikan dan kedermawanan hati seseorang itu dapat mendatangkan berkat yang tidak terduga. Ribka menunjukkan kebaikan hati kepada hamba Abraham yang sedang kehausan saat itu. Tindakan ini yang dilakukan Ribka ini membuka pintu baginya untuk memasuki keluarga Abraham dan bahkan menjadi istri Ishak yang kelak menjadi leluhur bangsa Israel. Dari kisah perjalanan hidup Ribka ini ada 2 poin penting yang dapat menjadi pembelajaran bagi hidup kita di zaman sekarang ini. Yang pertama, kebaikan dan kedermawanan Ribka. Ribka digambarkan sebagai wanita muda yang cantik dan juga rajin. Ketika melihat hamba Abraham yang sedang kelelahan dan juga kehausan, Ribka tanpa ragu menawarkan dia akan air minum, bahkan memberi minum untuk unta-unta yang menyertai dalam perjalanan hamba Abraham ini. Kebaikan hati Ribka ini tidak hanya menyegarkan fisik dari hamba-hamba Abraham, tetapi juga menyentuh hati dari hamba-hamba ini. Yang kedua, imbalan berkat yang tidak terduga. Hamba Abraham yang terkesan dengan kebaikan Ribka melihatnya sebagai pertanda ilahi bahwa Ribka adalah wanita yang tepat untuk menjadi istri dari Ishak, anak Abraham,
tuannya itu. Dia kemudian membawa Ribka kembali ke rumah Abraham di mana dia diterima dengan hangat dan bahkan dinikahkan dengan Ishak. Ya saudaraku, kisah Ribka mengajarkan kita bahwa kebaikan dan kedermawanan dapat mendatangkan berkat-berkat yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka kita tidak hanya sekedar sedang membantu mereka, tetapi kita juga membuka diri kita sendiri untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita baca Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat yang kita baca ini berbicara tentang kuasa memberi dan bagaimana hal itu dapat mendatangkan berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Apa makna memberi? Memberi bukan hanya tentang uang atau harta benda saja, saudaraku. Kita dapat memberi banyak hal dengan berbagai cara. Seperti yang pertama, memberi waktu. Luangkan waktu untuk menolong orang lain, mendengarkan mereka, atau menemani mereka. Di era modern ini, waktu itu bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, waktu adalah anugerah yang berharga yang memungkinkan kita untuk menjalani hidup, belajar, bekerja, dan bertumbuh. Sementara di sisi lain, kesibukan dan tuntutan hidup seringkali membuat kita merasa kekurangan waktu. Bahkan kita terjebak dalam segala kesibukan hiruk-pikuk dunia ini yang membawa stres dan bahkan menjadikan kecemasan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk mewakili perspektif yang berbeda tentang waktu. Kita diingatkan bahwa waktu bukan hanya milik kita saja, melainkan waktu itu juga sebuah titipan Tuhan yang harus kita kelola dengan bijak dalam hidup kita. Memberi waktu bukan berarti kita menyisihkan waktu khusus untuk beribadah saja atau merenungkan firman Tuhan terus-menerus, meskipun hal itu sebenarnya penting dilakukan dalam hidup kita. Memberi waktu itu berarti kita memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Prioritasnya di sini adalah kepentingan untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Memberi waktu itu bukan hanya berbicara tentang kuantitas saja, tetapi juga ada kualitas di dalam hal kita mengerjakannya. Kita perlu belajar untuk fokus dan hadir sepenuhnya dalam setiap momen dalam hidup kita. Ketika kita memberikan waktu kita untuk Tuhan dan untuk orang lain, maka kita sedang melakukan investasi yang berharga, dan investasi itu bersifat kekal. Ada nilai-nilai kekekalan ketika kita mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Memberi waktu ini adalah sebuah disiplin dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal ini membutuhkan suatu usaha yang sungguh-sungguh dan komitmen yang sungguh-sungguh pula. Namun ketika kita belajar untuk menggunakan waktu kita dengan bijak, kita akan menemukan suatu sukacita, suatu kepuasan yang lebih dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, memberi kasih sayang. Tunjukkan kasih sayang dan perhatian kita kepada orang lain,
baik itu melalui kata-kata maupun suatu tindakan yang nyata di dalam kasih Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus memberikan teladan yang sempurna tentang menggunakan waktu dalam kasih Tuhan Allah Bapa kita. Dia mengasihi semua orang, bahkan para musuhnya Yesus mengasihi. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan yang lapar, dan memberitakan kabar baik kepada mereka yang terhilang. Kita bisa merenungkan bagaimana kita bisa mengikuti teladan Yesus Kristus ini dalam cara kita sendiri sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kasih adalah salah satu dari 9 buah Roh Kudus. Hal ini berarti bahwa ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menghasilkan kasih dalam diri kita, dalam kita menjalani waktu-waktu yang ada. Kita bisa berdoa agar Roh Kudus memenuhi kita dengan kasih, agar kita bisa lebih mudah memberi kasih kita kepada orang lain, memperhatikan mereka, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kasih adalah terang yang melawan kegelapan di dunia ini. Ketika kita memberi kasih sayang, maka kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan Allah untuk membawa kebaikan dan terang pada dunia ini. Kasih ini bukan hanya tentang perasaan saja, saudaraku, tetapi juga suatu tindakan yang nyata yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika dunia ini diliputi oleh egoisme dari masing-masing pribadi, tetapi dengan kasih kita peduli pada orang lain, memperhatikan orang lain, dan kita menolong orang lain. Dengan memberi kasih sayang yang tulus, kita bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kita juga semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, memberi bakat dan kemampuan yang ada pada kita. Gunakan bakat dan kemampuan Anda untuk membantu orang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu perkara-perkara yang besar atau perkara-perkara yang kelihatannya biasa-biasa saja, harus dilakukan dengan tulus untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Allah Bapa kita. Ini berarti kita menggunakan talenta dan kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan dan memajukan kerajaan Tuhan. Tuhan ingin menggunakan talenta dan kemampuan kita untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, saudaraku. Seperti kita menjadi sukarelawan, kita menolong banyak orang yang membutuhkan, soal perhatian kita, soal nasihat kita, soal kepedulian kita, atau kita bersikap baik kepada orang-orang yang kita temui. Tuhan ingin kita bertumbuh dan berkembang sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang berintegritas. Kita dapat menggunakan talenta dan kemampuan kita untuk belajar hal-hal yang baru tentang kasih Tuhan ini dan mengembangkannya keterampilan kita dan mencapai potensi kita secara maksimal. Memberikan talenta dan memberikan kemampuan kita adalah berkat bagi orang lain dan juga berkat bagi kita. Kenapa berkat bagi kita? Karena ketika kita mau memberikan talenta dan kemampuan kita berbagi pada orang lain, Tuhan akan menambahkan, mengembangkan talenta dan kemampuan yang ada pada kita. Ini adalah cara kita untuk dapat terhubung dengan Tuhan semakin dekat dan juga kita dapat melayani banyak orang
dan membuat lingkungan dimanapun kita berada menjadi tempat yang menyenangkan. Yang keempat, memberi maaf. Berikan maaf kepada orang yang telah menyakiti Anda, saudaraku, karena memberi maaf adalah merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal ini diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, dan ini menjadi inti dari iman kita. Mudah memberi maaf kepada orang lain, karena Tuhan juga memberimu kita maaf. Kapan saja kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberi maaf dengan mudah kepada kita ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Namun memang memberi maaf itu seringkali terasa sulit dilakukan oleh orang-orang di masa sekarang ini, terutama ketika kita disakiti yang amat dalam oleh orang lain. Maaf ini bukan hanya tentang melupakan apa yang telah terjadi. Memberi maaf itu sejatinya adalah tentang melepaskan kepahitan, melepaskan kemarahan kita, dan melepaskan dendam yang kita rasakan terhadap orang lain yang telah menyakiti kita. Maka ketika kita bisa memberi maaf, kita sebenarnya sedang membangun hidup kita sendiri. Karena dengan memberi maaf kepada orang lain, kita akan merasakan suatu kelegaan. Ada beban yang kita lepaskan dan kita akan merasa sukacita dan damai sejahtera. Maaf itu berarti kita memilih untuk mengasihi mereka meskipun mereka itu telah menyakiti kita. Ketika kita menyimpan dendam, hal itu bagaikan racun yang merusak, yang menggerogoti diri kita sendiri. Memilih untuk memberi maaf kepada orang lain, maka kita sedang membebaskan kita dari beban tersebut dan memungkinkan kita untuk hidup damai, hidup bahagia di dalam kebenaran Tuhan. Memberi maaf, sekali lagi saya katakan, bukan perkara mudah, tetapi itu adalah salah satu hal yang terpenting yang harus kita lakukan dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita memilih untuk memaafkan orang lain, kita sedang membangun hidup kita, membebaskan diri kita sendiri dari beban, dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Yang kelima, yang terakhir, memberi dorongan dan motivasi. Semangati orang lain dan berikan mereka harapan-harapan yang baru. Dalam kehidupan kita ini, kita semua menghadapi saat-saat di mana kadang kita merasa putus asa, merasa lelah, dan bahkan kehilangan motivasi. Apa yang kita rasakan ini juga dirasakan oleh banyak orang. Di saat-saat seperti inilah penting untuk mencari dorongan dan motivasi dari orang lain, terutama dari saudara-saudara kita seiman. Demikian juga untuk saudara-saudara seiman kita yang sedang mengalami hal yang sama. Kita dapat memberi dorongan, memberi motivasi supaya saudara-saudara kita seiman yang lain boleh bangkit, boleh bersemangat kembali, dan kita saling menopang satu dengan yang lain. Allah adalah sumber kekuatan dan sumber motivasi bagi orang-orang benar. Tuhan mampu memperkuat kita untuk mengatasi semua tantangan yang kita hadapi. Memberi dorongan dan memberi motivasi kepada orang lain adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Ketika kita saling menguatkan, kita dapat membangun suatu komunitas yang kuat dan kita dapat mencapai hal-hal besar untuk kemuliaan Allah dengan bersama-sama. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita meneladani kebaikan dan kedermawanan Ribka dalam hidup kita. Dengan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kita ini sedang membuka diri kita untuk menerima berkat-berkat yang tidak terduga dari Tuhan. Karena Tuhan melihat kebaikan kita, melihat ketulusan kita dalam membantu sesama kita.
Memberi adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan berkat dalam hidup ini. Ketika kita memberi dengan tulus, tanpa pamrih, kita akan mengalami sukacita, mengalami kasih, mengalami persahabatan, kebahagiaan, dan kemuliaan bagi Allah. Marilah kita semua mau memulai untuk memberi pada hari ini dan merasakan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang penuh belas kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang tidak terhingga. Ya Tuhan, kami ingin hidup dalam terang ajaran-Mu ini. Kami ingin menjadi pemberi, bukan hanya penerima. Kami ingin menabur kebaikan dan kasih dimanapun kami berada. Yakin bahwa Engkau akan melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Bapa, tolonglah kami untuk memiliki hati yang murah hati dan tangan yang terbuka lebar. Bimbinglah kami untuk selalu mencari peluang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ajarkanlah kami untuk melihat kebutuhan orang lain dan menanggapinya dengan kasih dan kebaikan. Kami percaya bahwa dengan mengikuti teladan-Mu, kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dan mengalami kelimpahan dalam hidup kami sendiri. Terima kasih Bapa. Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bahwa kami di dalam takut akan Tuhan, dan bahwa kami juga dalam perkenanan Tuhan agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap saudara kami yang saat ini sedang ada dalam masalah, baik itu hal keuangan, soal pekerjaan, soal hubungan dengan orang lain, atau masalah-masalah dan persoalan-persoalan lainnya. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan dengan segala pertobatan kami yang sungguh, maka Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kami. Biarlah Allah Bapa kami sendiri, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh menjalani mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan, soal pekerjaan, soal masa depan, soal hari tua, soal hubungan dengan orang lain. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah kami semuanya yang mendengarkan renungan hari ini di sepanjang hari ini. Dalam segala tugas dan aktivitas kami, Engkau memberkati dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami.
Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah Roh Kudus akan senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Apapun komentar Anda, itu menjadi sukacita dan dorongan semangat kami untuk terus melayani Anda semua. Dan biarlah segala sesuatunya menjadi kebaikan untuk kita. Jangan lupa bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.